Ya, hari ini kita akan bicara tentang teori himpunan. Jadi ada 4 pembahasan yang akan kita diskusikan, yang akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan minggu ini dan pertemuan minggu depan, yaitu tentang definisi himpunan, penotasiannya, jenis-jenis himpunan, terus operasi himpunan, eh, penulisan himpunan dalam diagram Venn, serta sifat-sifat dari operasi. Nah, ini keenam macam ini akan kita bicarakan bersama-sama dalam 2 kali pertemuan. Ya. Kenapa sih Anda ini harus belajar teori himpunan? Gitu ya. Kenapa sih kok harus bicara himpunan ini? Jadi tujuan dari pemahaman teori himpunan ini sebenarnya adalah untuk membantu seseorang itu dalam melihat sebuah sebuah permasalahan atau sesuatunya itu dalam sebuah sistem. Ya, jadi kalau kita bicara tentang himpunan, itu nanti kita akan membicarakan hal yang seperti itu. Terus kita juga di sini eh, saat kita belajar himpunan ini nanti itu Anda bisa mengorganisasi suatu hal itu dalam sebuah kelompok, dalam kelompok-kelompok tertentu. Dan yang pasti dengan belajar himpunan ini kita memulai pembelajaran tentang logika. Definisi himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi harus ada pendefinisiannya secara jelas. Contoh, kalau saya bilang mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, nah itu sudah jelas ya. Jadi yang akan kita kelompokkan itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Atau saya bisa ngomong kartu bridge gitu. Berarti yang akan kita kelompokkan itu adalah semua kartu-kartu tapi yang merupakan kartu bridge. Kartu yang lain tidak kita kelompokkan jadi satu. Itu yang kita sebut sebagai himpunan. Untuk penulisan simbol dari himpunan, Anda bisa menggunakan huruf besar atau huruf tebal. Ya, kalau tebal itu kita mungkin sulit untuk nulis ya kalau tulis tangan. Jadi ya kita pakai kesepakatan, kita gunakan aja huruf besar. Sedangkan yang dikatakan elemen atau unsur itu adalah anggota dari benda atau objek dalam sebuah himpunan itu. Contoh, Ani ini adalah salah seorang peserta kuliah matematika diskrit. Jadi salah satu anggotanya itu adalah Ani. Kartu as hati itu adalah salah satu kartu yang ada pada kartu bridge. Nah, ini kita katakan kartu as hati ini sebagai elemen atau unsur dari himpunan tersebut. Elemen itu dinotasikan dengan huruf kecil. Ya. Penulisan anggota dalam suatu himpunan itu hanya cukup 1 kali saja. Jadi walaupun dia di dalam kelompok itu, misalkan aja kita bicara tentang warna gitu ya. Nah, warna yang ada di dalam himpunan tertentu. Ini ada beberapa benda yang warnanya sama, tapi Anda nyebutnya cukup 1 kali saja, nggak boleh disebut beberapa kali. Nah, sebagai contoh ini, jika A sama dengan himpunan yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, ini, apakah betul cara penulisan yang seperti ini? Kira-kira betul atau enggak ini? Jadi nulisnya A itu adalah, ini penotasiannya himpunan ya, kurung kurawal gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat dari definisinya tadi, maka penulisan seperti ini kita katakan kurang tepat. Loh, kenapa kok bisa kurang tepat, Bu?
tadi dinyatakan bahwa penotasian untuk himpunan itu harus dalam huruf besar. Nah, ini ternyata himpunan A-nya ditulis dalam huruf kecil. Berarti penulisan yang seperti ini masih kurang tepat. Bagaimana halnya dengan yang ini? Saya punya A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi A-nya sudah huruf besar, ini notasi himpunan, terus kurung kerawalnya ya, terus di dalamnya anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Apakah penulisan yang seperti ini sudah tepat? Ya, penulisan yang seperti ini sudah benar. Bagaimana halnya dengan yang ini? Apakah penulisan himpunan yang seperti ini sudah tepat? Bagaimana kira-kira? B-nya ada 2 kali, Bu. Belum. B-nya ada 2 kali, betul. Berarti kondisi ini kita katakan belum tepat ya. Kenapa? Karena di sini B ditulis 2 kali. Nah, kalau B ditulis 2 kali, tadi syaratnya penulisan dari elemen atau unsur yang ada di dalam himpunan tersebut itu cukup 1 kali saja. Nggak usah sampai ditulis 2 kali seperti ini. Yang terakhir ini adalah bentuk yang benar dari penulisan yang di atas. Kurang lebih seperti itu untuk menuliskan notasi dari himpunan dan juga elemen-elemen yang ada dalam himpunan tersebut. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Baik, kalau tidak ada, kita masuk pada penulisannya ya. Jadi bagaimana cara menuliskan himpunan? Ada beberapa cara. Yang pertama, itu dengan menuliskan setiap elemen dari himpunan tersebut. Jadi contoh saya punya A itu adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 2 antara 0 atau yang lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. Lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari sama dengan 10. Maka saya bisa tuliskan A itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Jadi menuliskan setiap elemennya. Bisa juga cara menuliskan himpunan itu dengan mendefinisikan suatu aturan keanggotaan. Ini dalam artian ini menuliskan sifat yang menggambarkan keseluruhan anggota. Misalkan aja seperti yang saya tadi sampaikan gitu ya. Ini misalkan B itu adalah himpunan X, sedemikian hingga X-nya itu adalah bilangan integer genap positif yang kurang dari 12. Kalau dia ngomongnya bilangan integer genap positif yang kurang dari 12. Nah ini karena lebih kecil berarti 12 kan tidak ikut. Artinya akan kita dapatkan bahwa hasilnya sebenarnya tidak lain ya seperti A ini 2,4, 6, 8, 10. Tapi kita bisa menuliskannya dalam sifat atau dalam definisi keanggotaannya. Atau bisa juga kita punya C itu adalah himpunan X sedemikian PX. Ini artinya C itu adalah himpunan semua X sedemikian hingga dia memenuhi dari PX ini. Ya, nanti PX-nya itu bisa aja didefinisikan tertentu. Terus cara yang ketiga yaitu dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn itu nanti, ini salah satu contoh aja ya. Jadi misalkan aja saya punya A itu himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 5. B-nya itu adalah himpunan yang anggotanya 2, 5, 6, dan 8. Dan ada yang di luar itu tapi merupakan himpunan semestanya selain itu tadi adalah 4 dan 7. Maka kalau saya gambarkan dalam diagram Venn kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini beberapa cara penulisan himpunan. Terus penulisan notasi keanggotaan. Nah, kalau kita mau menuliskan anggota dari suatu himpunan, maka lambang yang akan Anda gunakan adalah seperti ini. Jadi ini anggota himpunan. Ini adalah anggota dari suatu himpunan tertentu. Kalau bukan, berarti tinggal huruf kayak huruf E gini ini kita coret.
ini bacanya bukan anggota. Jadi kalau kayak gini saya ngomong A itu adalah anggota dari himpunan A. D itu bukan anggota dari himpunan A. Ya, jadi kalau nulis anggota itu pakai gini, kalau yang bukan anggota tinggal notasi yang ada dicoret. Contoh, saya punya A itu adalah A, B, dan C, himpunan B itu adalah A, 2, 4, 6, dan 8. Maka dari sini saya bisa nyatakan bahwa A itu adalah anggota dari himpunan A itu juga merupakan anggota dari himpunan B itu anggota dari himpunan A, tapi B kecil ini bukan anggota dari himpunan B karena tidak ada ya. Terus Z bukan merupakan anggota dari himpunan A. 7 bukan merupakan anggota dari himpunan A, karena di sini tidak ada. Nah, cara menuliskannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, langsung ditanyakan. Contoh, A ini adalah himpunan yang anggotanya John dan Mary. B itu adalah himpunan yang anggotanya himpunan John dan Mary. C itu adalah himpunan yang anggotanya himpunan dari himpunan John dan Mary serta Rita. Nah, kalau dari sini saya bisa katakan John itu adalah anggota dari A. Jadi kalau yang ininya saja ya kita punya ya, ini kan A itu sebuah himpunan yang anggotanya John dan Mary. Berarti John itu adalah anggota dari himpunan A. Tapi John bukan anggota dari himpunan B. Karena apa? Kalau yang di B, anggotanya itu adalah himpunan John dan Mary. Ya ini kan nggak bisa dipisah. Ini harus jadi satu kesatuan. John juga bukan merupakan anggota dari himpunan C. Ya di sini juga ya, ini himpunan dari himpunan John dan Mary. A itu adalah anggota dari himpunan B. Ya. B-nya ini anggota dari himpunan C, tapi A bukan anggota dari himpunan C. Ini contoh dari keanggotaan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, kita bicara di aturan himpunan ya. Aturan himpunan yang pertama, elemen dari suatu himpunan tidak harus berciri sama. Jadi contoh aja, saya bisa saja mengelompokkan anggota-anggota, mengelompokkan Rita, 5, bola, dan merah ini dalam sebuah himpunan A. Jadi itu boleh kita lakukan. Elemen dari suatu himpunan harus berlainan semua. Jadi contohnya kayak yang tadi ya, kalau ada yang double kayak gini, kita cukup tulisnya satu kali saja. Jadi misalkan ini ada A, B, dan C, maka kalau ini mau saya nyatakan dalam satu himpunan, maka saya cukup menuliskan anggotanya adalah A, B, C. Elemen-elemen dalam sebuah himpunan itu tidak diurutkan menurut aturan apapun. Jadi Anda menuliskan anggota itu dalam ABC, ACB, ataupun CBA itu sama artinya. Jadi dibolak-balik itu tidak jadi masalah. Itu aturan penulisannya. Terus kita kenal juga dengan istilah kardinalitas. Kardinalitas itu merupakan jumlah elemen yang berbeda di dalam sebuah himpunan. Jadi Anda cukup menghitung elemen yang ada di dalam himpunan tersebut. Penotasiannya itu boleh NA, ini N dari himpunan A, atau ini seperti kayak nilai mutlak gitu ya, nilai mutlak dari A, ya dibacanya kardinalitas dari A. Jadi kalau saya punya A, himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C, maka kita katakan kardinalitas dari A itu sama dengan 3. Karena pada himpunan A ada 3 anggota. Yang kita katakan sebagai kardinalitas.
Ya, ada beberapa istilah ini ya yang harus Anda ingat nanti. Coba kalau gini, B. Saya punya B itu adalah himpunan yang anggotanya itu adalah 1, himpunan 2,3, himpunan 4,5, dan 6. Berarti kardinalitas B ini ada berapa? 4. Ada 5, ada 4? 4. 4. 4. Ya, ada 4. Karena yang ini dihitung 1 ya. Ya, kayak gini karena ini kan di dalamnya himpunan. Ini himpunan, berarti kan dihitungnya 1. Kardinalitas B ada 4. Kalau himpunan kosong, ya kita dapatkan kardinalitasnya adalah 0. Ada lagi enggak? Oh ada. X anggota bilangan cacah, elemen bilangan cacah. X lebih kecil sama dengan 7.000. Berarti berapakah kardinalitas dari D? Bilangan cacah itu mulai dari berapa? 0 ya kalau cacah ya. 7.001. 7.001 betul. Karena ini X-nya lebih kecil sama dengan ya. Jadi sampai 7.000, mulainya 0. Sehingga kardinalitas dari D itu adalah 7.001. Nah, kalau E lebih besar sama dengan 7.000, kardinalitasnya ya kita nggak bisa hitung ya. Jadi ngomongnya tak hingga. Itu yang dikatakan dengan kardinalitas. Jadi jumlah elemen berbeda yang ada pada sebuah himpunan. Nanti kardinalitas itu kita akan pakai di bagian akhir juga ya dari himpunan ini. Minggu depan tapi kita bicara lebih lanjutnya. Terus masuk ke jenis-jenis himpunan. Sebelum masuk ke sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas dari materi yang tadi? Oke, kalau tidak ada kita masuk pada jenis himpunan. Yang pertama yang disebut dengan himpunan semesta atau universal. Dinyatakan dengan S atau U. Itu adalah himpunan semua objek yang sedang dibicarakan atau himpunan semesta pembicaraan. Terus yang kedua yang disebut dengan himpunan kosong. Penotasiannya bisa kurung kurawal seperti ini, di dalamnya tidak ada apa-apa, atau seperti huruf O yang kita coret ya, himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi contoh himpunan kosong itu kalau saya punya himpunan A, di mana himpunan A ini adalah X, sedemikian hingga X itu bilangan bulat yang terletak di antara 3 sampai dengan 4. Nah, kalau kita bicara tentang bilangan bulat, terletak antara 3 dan 4 kan berarti tidak ada. Kayak ini kita sebut sebagai himpunan kosong. Bisa saja saya punya misalkan X. X ini adalah himpunan dari X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 9 dan 2X sama dengan 4. Nah, karena di sini hubungannya dan, kalau yang ini kan X kuadrat sama dengan 9, saya punya solusinya itu adalah jadi kalau yang di sini, ini kan saya punya berarti X-nya ini adalah plus 3 dan min 3 gitu ya. Nah, koma itu kalau dalam penotasian gini ini artinya dan. Dan di sini X-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau dan itu kan berarti Anda mencari harus ada di sisi kiri dan harus ada di sisi kanan. Ternyata kalau kita lihat kayak gini, ini kan nggak ada yang sama. Ya, yang ini plus 3 dan min 3, yang ini plus 2. Oleh sebab itu kita katakan bahwa anggota dari himpunan X itu adalah himpunan kosong.
Coba ini, apakah himpunan di bawah ini merupakan himpunan kosong? Nomor 1, himpunan Z, di mana anggota dari himpunan Z itu adalah X, sedemikian hingga X plus 8 sama dengan 8. Apakah ini merupakan himpunan kosong? Tidak. Kenapa? Ya. 0. Karena ada X-nya itu. Walaupun X-nya sama dengan 0 ya. Jadi anggota dari Z itu ada, yaitu bilangan 0. Ini bukan himpunan kosong ya, tapi bilangan 0. Terus A itu adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nah ini kalau ada apa enggak sih orang Indonesia yang pernah ke bulan? Saya sih merasa belum pernah ada ya. Kalau memang belum pernah ada ya berarti kita katakan itu himpunan kosong. Terus yang ketiga, B adalah himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan dari himpunan kosong. Apakah ini merupakan himpunan kosong? Ya kita katakan bukan karena memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Karena ini B himpunan dari himpunan kosong kan gitu nulisnya. Terus yang keempat, apakah pernyataan ini benar atau enggak apa ini? A adalah himpunan dari himpunan kosong itu dapat ditulis dengan A itu sama dengan himpunan dari ini. Betul apa enggak? Betul ya. Karena kan ini sama. Salah. Kok salah? Benar. Jadi kalau himpunan kosong itu nulisnya boleh kayak gini atau nulis yang himpunan kosong tanpa ada himpunan yang di dalamnya tanpa anggota. Ini kan kayak himpunan terus ini adalah himpunan kosongnya. Anda bisa nulisnya dalam bentuk yang seperti ini. Sama ini. Terus, waduh. Himpunan dari himpunan kosong dan himpunan kosong dapat ditulis dalam bentuk ini. Ya, ini juga benar. Ini sama ini soalnya ya. Penulisan yang ini dengan yang himpunan nggak ada anggotanya gini, himpunan kosong. Jadi kan gitu. Saya balik lagi. Himpunan kosong itu kan bisa ditulis dalam dua ini, gini atau yang seperti ini. Itu adalah himpunan kosong. Oke. Sebentar ya. Nanti minta tolong yang belum bisa masuk ke ULS. Ngomongnya nanti ya, kalau kuliahnya sudah berakhir. Jangan sekarang. Sekarang saya nggak bisa ngomong apa-apa dulu. Saya lanjutkan dulu. Ada himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Kalau himpunan berhingga itu adalah himpunan yang jumlah elemennya terbatas. Nah, jadi kayak gini nih. Terbatas dia. Tapi kalau tak berhingga, ini jumlah elemennya tidak terbatas. Biasanya dinotasikan dengan penulisan titik 3 seperti ini. Jadi 1,2, 3,4 titik. Itu adalah himpunan tak berhingga. Sebentar. Terus ini ada beberapa himpunan khusus yang Anda harus tahu aja ya. Himpunan bulat itu dinyatakan dengan Z. Himpunan positif. Himpunan bulat positif itu dinyatakan dengan P. Himpunan bilangan cacah itu dengan N. Bilangan real, bilangan rasional itu Q. Bilangan kompleks itu dengan C. Jadi kalau real itu gabungan antara rasional dengan bilangan bulat. Ya, bilangan real. Kalau bilangan kompleks itu adalah
gabungan dari bilangan real dengan bilangan imajiner. Imajiner itu bilangan I. Jadi kalau bilangan kompleks itu bilangan yang berbentuknya, jadi kalau kompleks itu biasa ini tapi Z ya. Penulisannya itu dalam gini. Bentuknya ya. Ya biasanya pakai Z juga, tapi ini kompleks, oke lah. Kompleks itu sama dengan, ini saya tulisnya A plus BI. A dan B-nya itu adalah bilangan real dengan I itu sendiri adalah akar dari negatif 1. Itu I. Ya, akar dari negatif 1. Terus kita lihat hubungan antara himpunan dengan himpunan. Ada yang dikatakan dengan subset. Subset itu adalah, jika kita ngomongnya subset itu adalah himpunan bagian ya, himpunan bagian. Jadi A itu adalah himpunan bagian B jika setiap elemen di dalam A itu juga merupakan elemen dari B. Ya, jadi kita katakan A itu adalah subset dari B, B-nya dikatakan superset dari A. Nulisnya seperti ini. A subset dari B itu jika setiap elemen dari A ini merupakan himpunan bagian dari elemen-elemen yang ada di B. Jadi kalau kayak gini ya, B-nya itu ada ini X, Y, B, C, A, terus ada A, B, maka dikatakan di sini A itu adalah subset dari B, karena elemen-elemen yang di dalam A ini tadi itu ada di sini. Terus ini saya punya A, B, C. Maka saya katakan bahwa di sini ABC ini adalah merupakan himpunan ABC ya, himpunan ABC ini adalah merupakan subset dari himpunan yang ada di sini, ini di ABC ini. Nah, kalau bicara di elemen, maka kita katakan, jadi yang di sini ini saya katakan bahwa ini merupakan elemen dari ini itu karena yang bagian di sini. Ya, secara keseluruhannya. Terus apalagi? Oh, sifatnya. Untuk setiap himpunan A itu adalah subset dari A. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan sembarang himpunan, tapi himpunan kosong belum tentu merupakan elemen dari sebuah himpunan. Himpunan kosong merupakan subset dari ABC karena tidak ada elemen dari himpunan kosong yang bukan merupakan elemen dari ABC. Ya. Jadi kalau bicara ini, himpunan-himpunan kosong itu kita ngomongnya bukan subset, tapi itu adalah himpunan bagian. Kok himpunan? Elemen, anggota. Maaf. Jadi kalau yang ini penulisan gini ini kita katakan dia ini bukan himpunan bagian, bukan subset. Tapi ini adalah anggota dari himpunan yang isinya himpunan kosong. Terus kita kenal juga dengan istilah himpunan bagian sejati atau proper set. Jadi A itu adalah himpunan bagian sejati dari B jika A itu adalah A itu adalah himpunan bagian dari B dan A tidak sama dengan B. Ya, A tidak sama dengan B. Nah, penotasiannya tidak ada tanda sama dengannya. Jadi dia himpunan bagian tapi tidak sama dengan. Contoh kalau kayak gini ini kita katakan iya, dia ini adalah proper set, himpunan bagian sejati. Sedangkan kalau ini karena sama persis,
maka kita katakan dia bukan merupakan proper set. Ya, karena sama persis, kan enggak boleh sama dengan. Terus himpunan apa ini namanya? Himpunan kosong itu merupakan proper set dari himpunan A, B, C. Banyaknya himpunan sejati dari A di mana jumlah atau kardinalitas dari A itu sebut aja sama dengan X, itu tidak lain adalah 2 pangkat X dikurangi dengan 1. Itu kardinalitas dari himpunan bagian sejati. Terus yang ketiga kita kenal dengan himpunan ekivalen. A dikatakan ekivalen dengan B itu jika NA sama dengan NB. Penotasiannya dengan tanda yang seperti ini. Jadi kalau saya punya himpunan anggotanya 0, 1, 2, 3 itu akan ekivalen dengan himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C. Ya. Terus himpunan yang sama. Kalau yang dikatakan sama itu berarti benar-benar harus sama. Jadi sama itu anggota-anggotanya ini sama. Tapi penulisannya boleh berbeda ya, maksudnya urutannya. Jadi contoh kalau kita katakan sama ini ada ABCD, ini ada DBAC. Nah, ini kita katakan bahwa A itu sama dengan B. Nah, contoh ya ini ya. Hubungan himpunan dengan himpunan. Kalau saya punya A itu adalah himpunan X, anggotanya yang X, sedemikian hingga X ini adalah huruf dalam kata aloha. Nah, kalau dalam kata aloha, ini meskipun ada A yang kembar, kita cuma nulisnya satu kali. Jadi A, L, O, dan H. Terus B, itu adalah himpunan yang anggotanya itu adalah X, sedemikian hingga X itu adalah huruf dalam kata halo. Halo kalau dari ini L-nya yang double. Berarti kita cukup nulisnya H, A, L, dan O. Nah, kalau Anda lihat, maka kita katakan bahwa himpunan A dan B ini adalah dua buah himpunan yang sama. Ya, walaupun penulisannya atau urutannya berbeda, tapi kalau Anda lihat anggota-anggotanya itu sama. Ada A, ada L, ada O, ada H. Halo. Terus contoh, ada lagi nih. A itu adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian hingga X itu sama dengan Y per Z, dengan Y-nya adalah ini, dan Z-nya ini. Y per Z. Baik, kalau gitu kita coba ya, dilihat A ini anggotanya apa aja. Ini ya, yang ke sini. Kita lihat yang A. Ini berarti anggotanya mulai dari ini, 8 dibagi 2, 4. Terus 8 dibagi 4, 2. Terus 16 dibagi 2, 8. 16 dibagi 4, nggak usah ditulis ya. Ini kan sudah 4. Terus 32 dibagi dengan 2. Berapa? 32 dibagi 2, 16 ya. 16. 32 dibagi dengan 4. 8, sudah ada. 64 dibagi dengan 2, 32. 64 dibagi dengan 4. Hasilnya 16. Ini sudah ada, nggak perlu kita tulis. Nah, ini adalah anggota dari himpunan A. Sekarang yang himpunan B. Anggotanya apa saja? B itu adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian hingga X itu sama dengan 2 pangkat N. Dengan N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Anda masukkan. Saat N-nya 1, saya punya 2. Saat N-nya 2, 4. Saat N-nya 3, 8. N-nya 4, 16. N-nya 5 adalah 32. Nah, kita dapatkan ternyata anggota-anggota dari himpunan A dan B itu sama. Oleh sebab itu, kita katakan di sini bahwa A itu sama dengan B.
Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Oh, yang terakhir ini bukan terakhir ya, nggak tahu sih. Himpunan lepas itu jika A dan B itu tidak mempunyai elemen persekutuan. Jadi nulisnya gini, apa ini slash double gitu ya. ABC itu merupakan himpunan yang saling lepas dengan DEF karena tidak ada yang menjadi persekutuan di antara keduanya. Kumpulan himpunan S dikatakan saling lepas murni jika X dan Y merupakan himpunan yang berbeda di S. Ya, kalau dia berbeda gini di S, ini kan kalau kita lihat, maka ini kita katakan dia adalah merupakan himpunan yang saling lepas murni. Terus himpunan berpotongan itu jika A dan B itu mempunyai anggota persekutuan dan juga mempunyai anggota yang bukan persekutuannya. Jadi berpotongan itu seperti itu. Ada ada yang menjadi anggota bersama, tapi ada juga yang bukan anggota bersama. Nulisnya kayak gini, kurung nyambung gini ya. Jadi contohnya ABC dengan BCD. Ini kita katakan bahwa dua buah himpunan ini saling berpotongan. Yang anggota persekutuan bersamanya apa? B dan C. Pada bagian himpunan A ini bukan anggota yang menjadi persekutuan dari A dan B. Terus yang pada himpunan B, D-nya ini bukan persekutuan dari A dan B. Jadi ini kita katakan sebagai himpunan yang berpotongan. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi ini kita katakan himpunan 1, 2, 3 itu adalah proper set dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 itu proper set dari 1, 2, 3. Terus bilangan cacah itu adalah himpunan bagian dari bilangan bulat, betul ya? Bilangan bulat himpunan bagian dari himpunan real. Real itu himpunan bagian dari kompleks. Ya, betul. Ya, ini juga ya. Jadi ini kalau Anda lihat, karena ini 2X plus Y, ya pasti nanti di antara yang dua-dua ini kita katakan B itu adalah proper set atau himpunan bagian dari A. Oh, ini sudah dijawab. Kita jelasin aja ya. Apakah ini proper set sejati? Bukan. Ini proper set harusnya, bukan sejati. Kalau sejati itu dia tidak boleh sama persis. Ya kan, ini kan sama. Tadi kan syaratnya dia itu adalah proper set tapi himpunan bagian tapi tidak boleh sama. Jadi yang ini harusnya ada tanda sama dengannya di sini. Jadi kalau cuma kayak gini salah. Jika A adalah himpunan anggotanya 0 dan 1, B-nya itu adalah himpunan X sedemikian hingga X kali X min 1 sama dengan 0, apakah A itu sama dengan B? Ya, betul. Karena kalau ini sendiri Anda selesaikan, maka solusinya adalah X sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Berarti sebetulnya anggota dari B itu tidak lain 0 dan 1. Maka kita katakan A itu sama dengan B. Jika A itu adalah 1, 3, 5, 7 dan B itu adalah A, B, C, D, apakah A ekivalen dengan B? Ya. Karena apa? Kalau ekivalen itu kita lihat dari kardinalitas, dari jumlah anggotanya. Kardinalitas A di sini 4, kardinalitas B itu hasilnya juga 4. Maka kita katakan A ekivalen dengan B. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, yang ini dicoba, iya.
Ya, jadi kita bicara tentang gabungan. Ini berarti anggota yang di A benar-benar tinggal digabungkan dengan anggota yang di B. Nah, nanti anggotanya ini kalau memang ada yang sama ya, tetap kita tulisnya cuma satu kali saja. Penotasiannya gabungan atau union itu seperti huruf U kayak gini ya. Jadi kalau ditulis gabungan itu kalau X itu elemen A atau X itu juga elemen B. Atau itu terpenuhi salah satu saja itu sudah betul. Jadi contohnya kalau himpunan A, B digabung dengan himpunan C, D, maka hasilnya itu akan menjadi himpunan yang anggotanya A, B, C, dan D. Sedangkan ini kalau himpunan A, B digabung dengan himpunan A, C, ini karena A-nya itu sama, kita nulisnya cukup satu aja, yaitu himpunan yang isinya A, B, C. Himpunan A, B digabung dengan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan A, B. Himpunan A, B digabung dengan himpunan dari himpunan A, B, maka hasilnya itu adalah gabungannya ini. Itu yang dikatakan dengan union atau gabungan. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Terus kita kenal juga istilah irisan. Irisan itu berarti di A dan B itu dua-duanya harus anggota tersebut harus ada di himpunan A dan di himpunan B. Ya, harus ada. Jadi kalau kita nuliskannya himpunan A irisan B itu anggotanya itu adalah X sedemikian hingga X itu merupakan elemen dari A dan X itu merupakan elemen atau anggota dari B. Dan kalau dan itu berarti harus ada di dua-duanya. Jadi contoh kalau kayak gini, saya punya himpunan A, B dan A, C diiriskan, maka yang kita cari itu yang ada di dua ini. Berarti irisannya adalah himpunan A. Sedangkan himpunan dari A, B diiriskan dengan C, D, maka anggotanya ini akan menjadi himpunan kosong. Himpunan A, B diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya akan menjadi himpunan kosong. Ini kalau kita bicara tentang irisan. Kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyain ya. Terus ada selisih, komplement relatif. Selisih dari A dan B itu adalah himpunan yang mengandung tepat unsur-unsur di A yang tidak ada di B. Jadi ngelihatnya di A dulu dan tidak ada di B. Atau biasanya kalau saya ngelihat itu gini, saya punya A-nya apa? Oh, misalkan A-nya itu adalah himpunan anggotanya A, B, C. Terus di B ini ada himpunan, disebut aja kayak gini ya, B itu himpunannya A. Nah, kayak di ini nih, berarti A-nya yang di A, yang A kecil, anggota yang di himpunan A ini saya lihat yang ada di B tak coret. Karena dikurang itu kan diambil, ini dicoret. Maka yang tertinggal adalah B, C. Terus kayak gini, saya punya A itu A, B, C, B-nya A, D. Nah, kita melihatnya cukup yang di A dulu. Di A ini saya cuma punya A, B, C. Terus di D itu ada A-nya coret. Terus ada apa lagi? Yang ada di A juga ada di B. Oh, nggak ada. D kan nggak ada di A. Ya sudah, nggak usah dilihat. Yang dilihat cukup yang di A ini saja. Hasilnya itu maksimal nanti akan sama dengan A kalau A dikurangi B. Tapi dalam hal ini karena di B itu ada anggota A, ada elemen A juga, maka ini yang kita hilangkan, anggotanya menjadi B, C. Kayak ini ya, A, D, B, C dikurangi dengan D, E. Nah, yang ada di sini cuma D, D-nya saja yang hilang. Karena E tidak ada yang di A, ya berarti kita melihatnya dari A ini hilang D. Maka hasilnya adalah A, B, C. Yang E-nya bagaimana, Bu? Enggak apa-apa, biarin aja. Kan di A ini tidak ada elemen E. Makanya dia ngomong gini. Jadi unsur yang ada di A,
tapi tidak ada di B. Makanya kalau penotasiannya X elemen A dan X bukan elemen dari B. Itu A min B. Kalau B min A ya kebalikannya. Itu selisih atau komplement. Ada pertanyaan dulu? Ada ya. Terus lanjut ke komplement. Komplement itu adalah komplement dari A, himpunan yang anggotanya bukan anggota A, tapi dia masuk ke dalam anggota semesta. Jadi kalau bicara komplement, kita harus tahu semesta, anggotanya semesta pembicaraan kita apa gitu. Penotasiannya bisa gini, A, C, A, apa ini aksen, atau A, apa ini garis di atas ini abar ya, bisa kayak gitu. Misalkan semestanya itu adalah A, B, C, D. Himpunan A anggotanya A, D. Maka yang dikatakan komplement A itu adalah himpunan S yang bukan merupakan himpunan A. Jadi dari S ini yang bukan merupakan A. Jadi kita dapatkan B dan C. Itu komplement dari A. Terus selain komplement apalagi? Oh, beda setangkup. Beda setangkup itu kalau dituliskannya ini ya, didefinisikannya himpunan yang mengandung tepat unsur semua unsur yang ada di dalam A atau di dalam B, namun tidak ada di dalam keduanya. Jadi beda setangkup itu kita bisa dapatkan juga dari gini. Apa ya? A union B saya kurangi dengan A irisan B. Ini beda setangkup. Jadi kalau Anda punya A, B beda setangkup dengan A, C, ya berarti kita punyai gabungan semuanya ABC. Jadi yang ini nih, sebelum dapat ini ya, saya kan dapatkan jadi dari sini itu gabungan semuanya A, B, C, saya kurangi dengan irisannya. Irisannya ini adalah A. Nah, maka hasilnya akan kita dapatkan B, C. A, B beda setangkup dengan himpunan kosong. Ya, gabungannya tetap A, B, irisannya himpunan kosong. Berarti hasilnya tetap A, B beda setangkup dengan A, B, maka hasilnya himpunan kosong. Itu yang disebut dengan beda setangkup. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini. Himpunan kuasa power set itu adalah himpunan yang unsur-unsurnya adalah semua himpunan bagian dari A. Penotasiannya gini PA. Ya, jika P itu adalah A-nya himpunan A, B, maka anggotanya ini kan bisa himpunan A, himpunan B, himpunan A, B, dan himpunan kosong. Itu kita sebut sebagai himpunan kuasa. Nah, ini ada beberapa soal latihan. Ayo, kita bisa coba sama-sama ya. Ya, saya kasih waktu 5 menit dulu untuk menyelesaikan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Saya minta bantuan ke siapa ini? Fadli. Ya, 1607 20067. 23. Oh, 23 Fadli ya, benar namanya Iya. Fadli. Sebentar Fadli. Saya punya apa? A dikurangi dengan B. Berarti yang anggota A bukan merupakan anggota B. Mana berarti? Lihatnya yang A dulu ya. Di A dulu, terus kalau ada di B dicoret.
Karena A dikurangi B. Apa Fadli? 2, 3. 23. Di A nggak ada ya 23. Oh, 7, 10. 7 dan 10, betul. Jadi kalau A dikurangi B, itu Anda melihatnya pada A dulu. Di A nih. Nah, kemudian dari ini, hasil maksimal yang saya dapatkan ya cuma ini, 1,4,7,10. Terus dari situ saya kurangkan dengan B, artinya kalau ada di A dan ada di B itu harus dihilangkan. Jadi contoh kayak gini, oh ini 1, ini hilang berarti. 2 nggak ada di A ya sudah. 3 nggak ada di A. 4 ada di A, coret di A ini. Yang 5 nggak ada di A, ya sudah. Sehingga hasil yang kita peroleh tinggal 7,10. Itu ya kalau pengurangan ya. Jadi yang dilihat hasil maksimal yang ada itu adalah yang ada di A. Oke, lanjut. Sekarang kita cari B irisan C. B irisan C. Vicky bisa bantu saya 1604200075. 2,4 Bu. 2,4. B irisan dengan C. Kalau irisan harus ada di dua himpunan ini. 1 enggak ada, ini 2 ada. 3 enggak ada, 4 ada. Terus 5 enggak ada, 6 dan 8 juga enggak ada. Maka hasilnya tinggal 2,4. Betul. Terus apalagi? Sebentar lihat kok banyak chat. Ada apa ini? Ya nanti ya yang untuk link dan lain sebagainya. Bentar. Lanjut, kita sekarang mau cari, kalau tadi A min B, sekarang coba B dikurangi dengan A. B dikurangi dengan A. Febrilianto lah ini. 1604200084. Halo. Febrilian. Iya Bu. Hasilnya apa ini nak? B dikurangi dengan A. 2. 2. 3, 5. Jadi yang ada di B, tapi nggak ada di A. Berarti 2, 3, 5. 2, 3, dan 5. Cek ya. 1 ada di A, coret berarti. Terus 2 di A nggak ada, berarti ya ini nanti anggotanya. 3 juga nggak ada. 4, oh ada di A, ini coret. 5, nggak ada yang di A, berarti ini sisanya. 2, 3, dan 5. Oke, betul. Terus, nah ini, kalau yang seperti ini, saya loncat ya, yang lainnya kan hampir sama. A union dari irisan dari B union C. Victor Senjaya. Victor. Victor ada di sini, nak? Gak ada ya Victor ya? Steven aja kalau gitu. 1604200068. Ya, Bu. Ya, ayo Steven. B union C-nya apa? B union C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 5, 6, ini 8. Oke, sekarang A diiriskan dengan hasil ini tadi. Apa dapatnya Steven? 1,
1, 4. 4. 7 enggak ada, 10 enggak ada ya. Berarti hasilnya 1,4. Betul ya? Terus mana lagi ini ya? Yang O aja kalau gitu. Siapa ini? 1607 17067. Siapa ini? Di sini tulisnya cuma mu. Mu siapa? Halo? Enam belas 17067. Iya Bu, saya Bu. Siapa nak namanya nak? Muhammad Tarik Bu. Muhammad Tarik. Iya. Ya. Muhammad Tarik. Bisa bantu saya untuk menyelesaikan ini? Yang O. Yang O. Ya, kalau yang O gini berarti pertama yang harus Anda cari adalah A irisan B. Ini dulu yang harus dicari. Apa? A irisan B, Tarik. A irisan B. Yang ada di A dan ada di B. Berarti 1 Oke. dan 4. 4. Hanya ini ya? Iya. Ya. Nah, kalau kayak gini berarti A irisan B komplement. Berarti apa? A irisan B komplement. Berarti ini adalah yang tidak ada ini, yang merupakan elemen semesta, namun bukan A irisan B. Itu kan komplement itu. Berarti berapa? 2, 3, Oke. 5, 6, Oke. 7, 8, Oke. 9, Yap. 10. Yes, betul. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan A irisan B komplement union C digabungkan dengan C. Berarti apa hasilnya? Jadi ini gabungkan dengan C. Oh, di yang itu tadi yang dari sebelumnya Bu ya. Yang komplement ini tadi digabungkan dengan C. Berarti 2, 3, Iya, betul. 4, 5, Oke. 6, 7, Iya. 8, 9, Oke. 10. Ya, betul. Ya. Betul ya? Ya kurang lebih seperti ini untuk operasi himpunan yang ada. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nanti yang lainnya dicoba di rumah ya. Jadi beberapa soal ini nanti silakan, ini juga silakan coba di rumah. Kita masuk ke diagram Venn. Karena minggu depan Anda akan ada tugas. Jadi waktunya mungkin saya akan materinya saya banyak. Masih ada materi yang akan saya sisakan untuk minggu depan. Tapi materi diagram Venn ini harusnya memang masuk materi ini minggu keempat ya. Tapi karena kita masih ada waktu, terus minggu depan juga kepotong untuk menyelesaikan tugas Anda, maka ini saya bahas sekarang aja. Ya, diagram Venn. Diagram Venn ini adalah sebuah diagram yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antar himpunan beserta operasinya. Jadi biasanya dituliskannya seperti ini. Buat tanda kotak gini ya. Terus ini semestanya, ditulis di atas semesta.
Kalau himpunannya A dan B, ya kita menuliskannya ini adalah A, ini adalah B. Kalau saya menuliskannya kondisinya seperti ini, berarti dalam hal ini A dan B itu adalah dua buah himpunan yang saling lepas. Kalau saya punya seperti ini, kemudian ini saya arsir, maka bagian yang diarsir ini itu menyatakan irisan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi kalau di diagram Venn, kalau kita punya A irisan B, itu Anda bisa gambarkan seperti ini. Jadi di antara A dan B itu ada yang berpotongan, nah ini kemudian ini yang kita arsir. Itu adalah A irisan B. Bagian yang diarsir ini ya. Terus kalau saya punya seperti ini, jadi semuanya ini diarsir dari A dan B, maka operasi yang terjadi di sini ini adalah operasi union atau gabungan. Jadi kalau saya punya A gabungan B, maka gambarnya kurang lebih seperti ini dalam diagram Venn. Nah, sedangkan kalau yang ini, ya, jadi ada A, yang diarsir itu adalah bagian A, tapi dia tidak termasuk bagian yang B. Maka bentuk diagram Venn yang seperti ini menyatakan operasi pengurangan. Jadi A dikurangi dengan B. A itu secara keseluruhan, kemudian saya kurangi dengan yang bagiannya B. Sehingga yang diarsir tinggal yang murni A saja. Sedangkan yang kondisi ini yang kita sebut sebagai A komplement. Nah, ini kurang lebih beberapa diagram Venn yang yang bisa kita gambarkan dari operasi himpunan yang ada. Kalau kayak gini, apa ini berarti kira-kira? Jadi kalau Anda lihat, apa? A irisan B. A irisan B. A irisan B berarti harusnya yang diarsir yang di sini. Ini yang malah A irisan B-nya malah putih. Oh, komplemennya. Apa? Itu yang A irisan B komplement. berarti iya. A irisan B komplement berarti yang luar ini harus ikut diarsir. Bukan yang apa itu yang bulat, yang plus bulat. Oh, yang bulat. Beda setangkup. Ya, betul. Ini yang dikatakan dengan A beda setangkup B. Jadi kalau Anda lihat kan gabungan, ini semua ya kalau gabungan ya, dikurangi irisan. Makanya yang di bagian irisan itu putih. Jadi kalau bentuknya seperti ini adalah operasi dari beda setangkup. Di diagram Venn-nya itu dituliskannya seperti ini. Itu kurang lebih bentukan dari diagram Venn. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada latihannya. Tentukan operasi himpunan berikut. Nah, apa ini kira-kira? Ayo. Iris B komplement. Betul. Ini adalah A irisan B komplement. Ya, jadi A irisan B ini kan, tapi ternyata yang diarsir malah selain ini, berarti A irisan B komplement. Kalau ini, apa ini ya? B kurang A komplement. B kurang A komplement. B dikurangi A itu ini. Oh ya, selain yang ini betul. B min A dikomplementkan. Betul ini. Gampang ya. Kalau yang ini. Ah iya, apa ini? Gini ini bisa jadi memang macam-macam ya nanti operasinya ya. Tidak harus jawabannya satu. Mungkin ada jawaban lain tuh yang bentuk untuk diagram Venn-nya sama seperti ini. Jadi mungkin A union B irisan C. A union A union B irisan C. Bisa? Betul? Mungkin ada yang punya jawaban lain?
Ya, kalau saya juga kepikirannya itu tadi A union gabungan B irisan C. Ya ini. A union B irisan C. Mungkin kalau nanti Anda nemukan operasi yang lain dan memang betul ya nggak apa-apa ya. Ini A irisan B union A irisan C. betul, bisa gitu. A irisan B gabungan dengan A irisan C. Nah. Lah ini. Ini beda setangkup ini. Nah, beda setangkup. Jadi A beda setangkup B, beda setangkup C. Gambarnya kayak gitu, cantik gambarnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini nanti sifat-sifatnya akan kita pakai saat nanti kita bicara prinsip inklusi dan eksklusi. Tapi saya jelaskan dulu, enggak apa-apa ini sifat-sifatnya. Besok minggu pertemuan berikutnya kita bicaranya di sifat inklusi dan eksklusi ya. Jadi sifat himpunan itu ada beberapa, ada yang disebut dengan hukum ikatan. Hukum ikatan itu kalau A digabungkan diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. Kalau A digabungkan dengan semesta, maka hasilnya adalah semesta. Terus ada hukum komplement. Jadi A gabungan dengan A komplement itu akan sama dengan S. A diiriskan dengan A komplement, maka hasilnya himpunan kosong. Ya, jadi kalau andaikan saya gambarkan gitu ya, yang hukum komplement itu kan gini. Untuk yang pertama, ini misalkan A, ini A, ini A, gini, saya gabungkan. Kalau gabungkan berarti ke sini, digabungkan dengan yang ini. Loh. Gabungkan dengan ini semua. Makanya jadinya adalah himpunan kosong. Sedangkan yang bagian di sini kalau diiriskan, A diiriskan dengan A komplement, kan tidak ada yang sama. Makanya ketemunya adalah himpunan kosong. Kalau yang ini tadi ketemunya semesta. Terus hukum idempotent itu A union A sama dengan A irisan A itu sama dengan A. Terus kita kenal juga hukum involusi. A komplement dikomplementkan balik lagi ke dirinya sendiri yaitu A. Terus himpunan kosong komplement itu sama dengan semesta, himpunan semesta dikomplementkan sama dengan himpunan kosong. A union B sama dengan B union A irisan B itu sama dengan B irisan A, hukum komutatif. Hukum asosiatif, ini artinya kalau kita punya irisan dari 3 himpunan, Anda boleh melihatnya 2 yang terakhir dulu, baru dikenakan yang pertama, atau dari yang depan dulu, baru ke belakang. Ini sama saja ya, asosiatif. Kalau distributif, jadi kalau A irisan dari B union C, itu akan sama dengan A irisan B, digabungkan dengan A irisan C. Sebaliknya, A union dari B irisan C itu sama dengan A union B irisan dari A union C. Hukum De Morgan. A irisan B komplement sama dengan A komplement union B komplement. A union B komplement itu A komplement irisan B komplement. Terus hukum absorpsi, ini kita dapatkan A union dari A irisan B itu sama dengan A irisan A union B itu juga sama dengan A. Dan ada hukum identitas yang terakhir, yaitu A gabungan himpunan kosong sama dengan A irisan semesta itu sama dengan himpunan A. Ya, ini beberapa sifat dari himpunan ya.
Coba sih Anda buktikan apakah benar yang nomor 1 dulu aja. Nanti 2 dan 3-nya bisa dicoba di rumah. Jadi kalau saya punya semesta diiriskan dengan A, digabungkan dengan B, irisan A, apakah betul hasilnya itu sama dengan A? Jadi dari sini, ini sendiri, kalau S diiriskan A, maka hasilnya akan sama dengan apa? Irisan. Semesta diiriskan dengan A. A. Ya, kita dapatkan hasilnya A. A digabungkan dengan B irisan A. Gabungan ya. B irisan A apapun hasilnya, ya. Kalau digabungkan dengan A, irisan kan, irisan itu kan pasti ada di A. Ini tadi pakai hukum apa tadi namanya? Saya kok lupa hukumnya. Apa A diunionkan dengan B irisan A. Mana tadi A gabungkan dengan ini ya. B irisan A, hukum absorpsi, maka hasilnya sama dengan A. Sehingga yang di sini ini benar kita akan dapatkan. Ini hasilnya adalah dari sama dengan B. Nah, ini hukum absorpsi. Absorpsi. Kalau yang ini himpunan kosong union dengan A ya, hasilnya A. A diiriskan dengan B union A ya. Hasilnya juga akan sama dengan A. Sama ini ya, tadi hukum absorpsi juga ya. Namanya saya nggak ingat. A union B diiriskan dengan A union B komplement. Apa tadi? Ini sendiri nama hukumnya apa ya? Kok lupa saya ini. Apa distributif ini namanya? Sebentar. Pakai hukum yang ini loh. Nah, ini dia. Pakai yang ini. Antara yang atas atau yang bawah. Jadi tadi ngomongnya apa? Ini distributif hukumnya. Kita lihat. Ini berarti saya bisa tulis dalam bentuk A gabungan dari B irisan B komplement. Gini ya. Jadi A gabungan B irisan B komplement itu adalah himpunan kosong. Maka ini sama dengan A digabungkan dengan himpunan kosong, hasilnya akan sama dengan A. Ini hukum distributif yang di sini. Jadi dua ini distributif. Nah, ini nggak tahu tadi namanya hukum apa. Kalau B diiriskan dengan B komplement itu namanya dapatnya adalah himpunan kosong. Tadi ada namanya ya, silakan dicek lagi nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini?